Halo semuanya, perkenalkan, saya Amanda Sofia, jurusan Akuntansi Angkatan 2017, Universitas Diponegoro. Saya merupakan peserta kuliah kerja nyata Tim 2 Universitas Diponegoro pada tahun 2020. Berbeda dengan tahun sebelumnya, KKN kali ini dilaksanakan di wilayah masing-masing peserta KKN. Tema KKN pada tahun ini adalah Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19 berbasis pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG. Dengan itu, saya memiliki dua program, yaitu program COVID-19 dan program SDGs yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Pondok Kelapa yang merupakan tempat tinggal saya. Kelurahan Pondok Kelapa melakukan kegiatan budidaya tanaman hidroponik yang dikelola oleh kader tim penggerak PKK yang sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan dan sarana tanam dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau Sudin KPKP Jakarta Timur. Pada pertengahan Juli 2020, Kelurahan Pondok Kelapa berhasil melakukan panen bayam hasil urban farming sebanyak 6 kg bayam yang ditanam sejak pertengahan bulan Juni 2020 lalu. Hasil panen tersebut dijual ke masyarakat dan hasil penjualan digunakan untuk pembelian pupuk dan perawatan area urban farming. Keberadaan urban farming di Kelurahan Pondok Kelapa ini sekaligus menjadi tempat edukasi warga untuk bercocok tanam di area lahan yang terbatas. Sebab, penanaman bisa menjadi langkah kontribusi dalam menghijaukan lingkungan serta ketahanan pangan. Diharapkan, kegiatan budidaya tanaman hidroponik ini dapat terus berlanjut sebagai pemenuhan kebutuhan sayur mayur bagi masyarakat. Terlebih, saat ini dalam masa pandemi COVID-19. Kegiatan selanjutnya yaitu mengunjungi ruang publik terpadu ramah anak atau yang biasa disingkat RPTRA. RPTRA adalah konsep ruang publik berupa ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik, pengawasan CCTV, dan juga ruang-ruangan yang melayani kepentingan komuniti yang ada di sekitar RPTRA tersebut. Proses pembangunan, pengawasan, dan pemeliharaan RPTRA juga melibatkan masyarakat sekitar. Bahkan, perawatan taman juga dilakukan oleh masyarakat di sekitar RPTRA dan dikoordinasi oleh ibu-ibu PKK. Di Kelurahan Pondok Kelapa sendiri terdapat 3 RPTRA. Yang pertama, ada DKI Berseri yang terletak di RT 13 RW 2 Kelurahan Pondok Kelapa. Yang kedua, ada RPTRA Ika Pola yang terletak di RT 1 RW 4 Kelurahan Pondok Kelapa. Dan yang ketiga, ada RPTRA Pondok Kelapa Berseri yang terletak di RT 7 RW 5 Kelurahan Pondok Kelapa. Dalam kegiatan KKN ini, saya dan teman-teman berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke 3 RPTRA di Kelurahan Pondok Kelapa. Saya dan teman-teman juga melakukan kegiatan seperti memberi makan ikan nila, ikan lele, dan juga memanen tanaman kangkung serta cabai.
harapannya, RPTRA bisa ikut membantu Kota Jakarta untuk bisa meraih status kota layak anak sekaligus menyediakan ruang terbuka hijau bagi publik. Dalam situasi seperti ini, yaitu di tengah pandemi COVID-19, masyarakat yang berprofesi sebagai wirausaha dan karyawan swasta mengalami dampak yang signifikan terhadap penghasilan mereka, di mana masyarakat tersebut mengalami pemotongan gaji yang menyebabkan penurunan secara finansial dan akan memengaruhi pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta keberlanjutan hidup mereka. Dari permasalahan ini, masyarakat perlu membuat rancangan pengeluaran atau menyusun skala prioritas kebutuhan rumah tangganya agar kebutuhan tetap terpenuhi. Oleh karena itu, disusunlah program kerja satu ini mengenai tips bagaimana mengatur keuangan di tengah pandemi COVID-19 yang akan disampaikan melalui media booklet yang akan dibagikan kepada warga secara door to door dan juga poster yang akan ditempelkan di berbagai titik di wilayah RW 14 Kelurahan Pondok Kelapa. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijaksana dalam mengatur keuangan rumah tangganya agar dapat bertahan di masa sulit. Piket rutin bersama PKK Kelurahan Pondok Kelapa juga dilakukan selama periode KKN berlangsung. Pada piket rutin ini, kami membahas permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat selama pandemi COVID-19 ini terjadi. Dan juga membahas bagian-bagian dari PKK tersebut sekaligus tugas pokok dari masing-masing bidang. Di PKK sendiri terbagi menjadi 4 pokja atau kelompok kerja. Untuk pokja 1, tugasnya mengelola program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan program gotong royong. Untuk pokja 2, tugasnya mengelola program pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi. Untuk pokja 3, tugasnya mengelola program pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga. Dan untuk pokja 4, tugasnya mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Di Kelurahan Pondok Kelapa, permasalahan juga terletak di sektor UMKM yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Setelah dilakukan survei, terdapat banyak UMKM di Kelurahan Pondok Kelapa yang mengalami penurunan penghasilan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Yang juga berdampak terhadap perekonomian daerah dan keberlangsungan UMKM tersebut. Pada praktiknya juga ditemukan pelaku UMKM yang masih kurang memahami pentingnya pembukuan bagi usaha mereka. Maka dari itu, disusunlah program kerja kedua ini mengenai pelatihan pembukuan sederhana bagi UMKM dan pemberian strategi yang bisa dilakukan UMKM di tengah pandemi COVID-19 melalui media booklet. Dengan adanya program kerja ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat lebih mudah dalam membuat pembukuan agar mengetahui perkembangan bisnis mereka dan juga dapat bertahan serta berkembang di masa sulit. Untuk kegiatan terakhir, ada pembagian masker gratis pada warga yang belum menggunakan masker. Pada saat pelaksanaan program kerja KKN, ditemukan beberapa warga yang masih belum menggunakan masker. Padahal, masker merupakan salah satu protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini.
Oleh karena itu, direncanakanlah kegiatan tambahan berupa pembagian masker pada warga yang masih belum menggunakan masker di area sekitar Kelurahan Pondok Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sari, tim penggerak PKK Kelurahan Pondok Kelapa. Alhamdulillah, pada hari ini, di hari Jumat, anak-anak mahasiswa dari Universitas Diponegoro Semarang telah melaksanakan KKN dari tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 15 Agustus. Hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Diponegoro. Kelurahan Pondok Kelapa memfasilitasi kegiatan dalam rangka kuliah kerja nyata mahasiswa dengan sangat baik. Ada 2 kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa ini, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan UMKM yang terdampak pada saat pandemi COVID ini. Berharap UP2K yang sudah disosialisasikan ilmunya oleh para mahasiswa ini bisa melakukan apa yang sudah disampaikan oleh para mahasiswa, sehingga ada lebih baik lagi perkembangannya dibanding pada saat belum ada sosialisasi yang disampaikan oleh para mahasiswa. Saya atas nama pribadi dan atas nama tim penggerak PKK Kelurahan dan Kelurahan Pondok Kelapa sendiri mengucapkan banyak terima kasih untuk para mahasiswa yang sudah melaksanakan KKN dengan baik. Terima kasih banyak. Testimoni dari saya untuk para mahasiswa, tetap semangat, tetap menjadi diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk rekan-rekan yang hadir untuk mengikuti KKN dari Undip. Untuk penilaian sebenarnya bagus ya, bisa bekerja sama, terus untuk program-programnya juga ya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dalam menghadapi pandemi, bagaimana strategi-strateginya itu seperti apa, dan semoga program-program dari Mbak dan Mas ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di Kelurahan Pondok Kelapa dalam menghadapi pandemi COVID ini gitu. Dari program-programnya yang cukup bagus, semoga bisa diterima di masyarakat dan bisa menyiasati apapun yang ada di masyarakat untuk meningkatkan penghasilan di tengah pandemi. Tujuannya kan mungkin seperti itu ya, karena untuk membantu penghasilan keluarga dan meningkatkan biar semuanya itu bisa tidak terdampak karena mempunyai penghasilan.